اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان اغفر لنا ذنوبنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان اغفر لنا ذنوبنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi dzikri tatma'innul qulub wa tanfarujul qulub wa tasahhalatus sudur. Summa salatu wassalam ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad habibul arwah wal qulub wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man ilayhi mansub. Kaifa tarqaru fiyakal aqlam ya sama'an ma tawalat hasanat. Kaifa tarqaru fiyakal anbiya'u ya sama'an ma tawalat hasanat. Ala sihadal qaum na'lu Muhammadin ala ra'si hadzal qaum na'lu Muhammadin ala fajannah al-khalqi tahta zilalihi ladatul nuhi ala musakla wa ahmad indal arsh lam yu'mar bi khalqin alihi. Puja dan puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa. Para habaib, ada Profesor Baharul Mahmud Bikul Hayat, Habib Abdurrahman Rasulullah, Habib Husain bin Hasan, Hasan bin Husain, As-Sedar Mahmud Bikul Hayat, wa Sahab Zamzam wal Maqam, Habib Hasan dan semua para habaib yang hadir di sini, Habib Anis, As-Sedar, Habib Soleh, dan banyak sekali ada sektor Bima Alawiyah, Profesor Muhammad Al-Hamid, dan Habib Ali Brus, dan banyak sekali Syarif Al-Jalsal Mubarak selalu memuaskan Syarif Matam Puas, Habib Salih As-Sedar dan keluarga, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Saya di sini nggak mau ceramah, nggak mau ngajari, karena di hadapan saya banyak sekali para habaib, para ulama. Saya cuma bawa beberapa kitab yang saya mau baca sedikit ya. Bukan mengajari saya, hanya ingin berbagi, dan nanti terakhir tentang Nahdlatul Ulama. Tapi saya mau juga bisa izin dulu sambil dulu. Jadi yang pertama adalah kitab Tajul Aras. Kitab Tajul Aras karya Habib Ali bin Husain Al-Aras Bungur. Kitab itu tidak diterbitkan kecuali melalui komite, melalui tim yang dipimpin, saya lupa ada ketua jamiat saya Dr. Umar Syadad. Itu pernah dibaca juga. Ini guru saya, guru kita semuanya. Ada lupa? Pak Dewi. Kitab Al-A'ras Saleh bin Abdul Atas.
Kitab ini tidak diterbitkan kecuali komite yang berseberangan, dan ketua komitenya adalah dan bawa yang cetakan. Nanti saya akan jelaskan. Ketua komitenya adalah Profesor Dr. Kiai Haji Idham Khalid, Ketua Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia, dan Ketua PBNU pertama. Ada orang mau ngomong NU, Kiai Haji Idham Khalid, Ketua PBNU terlama itu Kiai Idham Khalid, dan beliau Ketua Komite Pencetakan Kitab Tajul Aras. Murid langsung dari Habib Ali. Sebetulnya kalau saya bacain takrisnya aja, ini takut Habib Ali. Saya mau bacain sedikit aja. Nah, khalilukum indana laisa biqalil. Jadi kita walaupun sedikit, mudah-mudahan ada berkahnya. Nah, Kiai Haji Idham Khalid, Mustasyar Lajnah Tibah Awal Nasyar, Rais Majlis Al-Mustasyari Al-A'la. Ini ditulis oleh beliau ketika penerbitan 1979. Takrisnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa nasta'inu bihi ridha wal mazid min atah wa salatu wa mustafa Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala ibn Tahirin wa ala ashabihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumi al-mulaqah. Kalau saya diterjemahin yang hadir wajahnya semuanya Masya Allah. Pep, lupa gimana? Lupa. Amma ba'd, famimma manallahu bihi alayya ibtila'ala, famimma manallahu bihi alayya ibtila'i atau ala ibtila'i wa wuqufi ala kitab Tajul A'ras ala manajib al-habib al-arif billah wa qal alayh Salih bin Abdul Al-Attas لمؤلفه السيد الحسيب النسيب والآخذ من تراث أهله العلم فرنصيب شيخنا العلامة والغني بشهرته عن العلامة والغني والغني بشهرته على العلامة سلالة السادة القادة الأكياس الحبيب علي بن حسين بن محمد بن جعفر العطاس، وهو كتاب كاسمه تاج، وأي تاج مرصع بالجواهر على هام أحد الكبائر أحد الأكابر، على هام أحد الأكابر من أحفاد الإمام أحمد بن عيسى المهاجر، لا تكاد تشرع في قراءته حتى يمنحك نورا تعرف به صدق روايته، وكيف لا يكون كذلك وهو نور وبرهان وروح وريحان وقوة إيمان واتباع شامل لسيد ولد عدنان، تصوغ عبائره بعبير النبوة والرسالة، ويسطع منه لقارئه نور الجلالة، فلله در قلم حمله شيخنا ليشرح به سيرة إمام من أئمة أهل بيت النبوة، مع استطراد إلى ذكر من سواه من أهل الفتوة، فهو بهذه المزية العالية قد أضاف إلى ما لعشيرته العلويين من مزايا شامية من مزايا سامية في الدعوة إلى الله عز وجل في هذه البلاد الإندونيسية، وحسبهم عزا وشرفا أن كان آباؤهم وسلفهم من قبل هم الذين أدخلوا الإسلام إليها، وحسبنا كذلك عزا وشرفا إن كانت هداتنا إلى الإسلام
ahlul bait Nabi Karim alaihi wa alaihim afdhalus salam wa asyrafut taslim. Jadi ini bukan tulisan saya, bukan tulisan siapa-siapa, tapi langsung. Kenapa saya mau bacakan ini? Karena banyak orang sekarang ngomong, dan sekarang ada upaya untuk yang membenturkan sekeras-keras sampai patah, sampai mau bunuh. Siapa yang mau dibentur? Baik, dengan MI. Nah ini tulisan dari ketua PBNU terlama, alim luar biasa. Dan di sini beliau memuji kitab ini, dan beliau memuji guru beliau Harun Ali Darussa, dan beliau memuji dan merasa bangga yang menyebarkan Islam di Indonesia adalah anak cucu Rasulullah SAW. Ini pernyataan tertulis. Beda kalau orang tidak bisa kadang-kadang. Ini tertulis dari almarhum Kiai Haji Muhammad. Dan hubungan beliau dengan para habaib dan hubungan habaib dengan NU luar biasa. Ini satu. Kemudian yang kedua, saya mau bacakan Tashriful Asma bi Syuyukhil Ijazati Wasma. Tashriful Asma bi Syuyukhil Ijazati Wasma أو إمتاعه للنظر ببعض أحيان القرن الرابع عشر وفيه جل مشايخ مسند العصر العلامة محمد ياسين الفاداني رحمة الله عليه بكلام الدكتور محمود سعيد محمد مبروh Asy-Syafi'i, karya seorang ulama sekarang kembali ke Mesir. Beliau adalah ulama ahli hadis dari Mesir, pernah mulazamah dengan Syekh Yasin Al-Fadani puluhan tahun. Dan ketika saya bertemu dengan beliau, salah satu sahabat saya dari Indonesia adalah Kiai Haji Ali Mas'ad yang sekarang selalu bersama Habib Lutfi bin Yahya di Jatma. Dulu di Jatman, sekarang ada lagi namanya yang kok ramai banget di negara kaya ini orang. Negara kaya nah, di dalam kitab ini hampir semua guru-guru Syekh Yasin Al-Fadani dan ulama-ulama yang Syekh Yasin Al-Fadani mengambil ilmu, dan Syekh Yasin Al-Fadani ini punya hubungan sangat bagus dengan Sada Al-Ba'alawi, dan bahkan banyak yang menginformasikan beliau sangat dekat dan sangat didukung oleh Sada Bani Alawi. Dan Syekh Yasin Al-Fadani, kalau ada orang nanya siapa Syekh Yasin Al-Fadani, udah berarti dia memang nah tahu berarti dia nggak pernah ngaji jauh-jauh, dia ngajinya Syekh Yasin Al-Fadani itu Muslimul Asr. Semua yang belajar kitab hadis di abad ini, kalau nggak ketemu sama Syekh Yasin Al-Fadani sangatnya berarti dia wilayah Fathul Hidayah. Saya jelas. Sangat sampai dimiliki Muslimul Asr. Nah, di dalam kitab ini ada tentang Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Harful Ha, ini seperti kamus ensiklopedia. Hasyim Asy'ari Al-Jumbani, Hasyim wa yuqal Muhammad Hasyim Asy'ari Al-Allam Ad-Da'i ilallah Al-Mujahid, Syekh ulama Indonesia,
Asy-Syafi'i Al-Jombani, Jombang. Wulida fi qaryah min qura Jombang di Jawa Syarqiyah di Indonesia. Alaf mi'atain isnan wa thamanin Hijri, 1282 Hijriah. Kana waliduhu minal mushtagilina bil ilmi. Ansha'a ma'hadan ilmiyan fi Jawa Asy-Syarqiyah. Akhadha al-mutarjam al-Qur'an al-Karim wal-fiqh wal-nahwa was-sarf an Syekh Khalil bin Abdul Latif Al-Bamhalani. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari ngajinya sama Syekh Khalil. Summa safara ila Makkah. Kemudian berangkat ke Makkah. Sana alaf wa salafiyah wa thamaniyah Hijri, tahun 1308 Hijriah. Beliau berangkat ke Makkah. Sekarang 1000 berapa tahun yang lalu? Kalau ada bilang aneh kalau ngurusin tanggal susah, kalau kurus gampang. Tahun 1308. Haitsu jawara limuddat 6 sanawat. Beliau tinggal di Mekah tuh kurang lebih 6 tahun. Wa biha akhadha an Syekh Mahfud bin Abdullah At-Tirmasi al-mutawaffa sana 1338 Hijri. Wa huwa umdatuhu fi ulama'i Makkah al-Mukarramah. Jadi Syekhana Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu 6 tahun kurang lebih di Mekah ngaji, dan guru intinya adalah Syekh Mahfud bin Abdullah At-Tirmasi. Kama annahu lazama as-Sayyid Alawi bin Ahmad As-Saqqaf Naqib As-Sa'd was-Sayyid Husain bin Muhammad Al-Habsyi Al-Mufti. Ini saudaranya Simtudur Habib Abang Habib Husain bin Muhammad abangnya. Jadi Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari ketika di Makkah mulazamah. Dengan siapa beliau mulazamah? Dengan Habib Ali bin Ahmad As-Segar, Naqibus Sa'd, yang cucunya sekarang Habib bin Ali As-Segar. Sayyid Ali bin Ahmad As-Segar ini pengarang kitab Sab'ah Kutub Mufidah, Tarsyihul Mustafidin, dan kitab-kitab dari pesantren-pesantren. Kemudian juga dengan Sayyid Husain bin Muhammad Al-Habsyi, abangnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Al-Mufti. Karena kan Habib Ali abangnya Mufti, abangnya juga Mufti. Kalau ada yang bilang Ba'alawi itu Yahudi, berarti ngajinya sama. Kalau ada yang bilang berarti yang ilmunya dari jika dia berarti kan bermasalah itu. Kemudian qara'a alaihima, ngaji kepada kedua tokoh itu, Habib Ali bin Ahmad dan Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi. Qara'a alaihima fil haram asy-syarif wa fi manzilaihima, ngaji di Masjidil Haram kepada kedua tokoh itu dan ngaji ke rumah kedua tokoh itu. Artinya hubungannya walahu masyayikh akharuna min Makkah al-Mukarramah, dan Hadratus Syekh punya guru-guru juga yang lain dari yang berada dari Mekah langsung. Wal wafidina lil haji wa ziyarah, juga berguru kepada ulama-ulama yang datang ke Mekah untuk haji atau ziarah. Minhum Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Abbas, ngaji juga dengan Habib Ahmad bin Hasan Al-Abbas yang cucunya Masjid Ta'alawi. Masjid Ta'alawi yang Hasan bin Muhammad, Habib Hasan bin Muhammad bin Sa'id Ahmad bin Hasan, ya, Habib Hasan bin Muhammad bin Sa'id bin Ahmad bin Hasan. Jadi Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari
juga termasuk ngaji dengan Habib Ahmad berhasil. Ini sedikit saya baca berbagi untuk mengingatkan kita bahwa para habaib dan ulama itu hubungannya udah kalau jasa dua ruh, tapi memang ada yang ini memecah belah. Ini dari kita. Satu lagi, masih ada waktu. Satu lagi tentang Kiai Haji Syafi'i Hazami. Kiai Haji Syafi'i Hazami, kalau kita ke Cilandak, Gandaria City. Nah itu Gandaria City, jalan. Kalau kita ke Gandaria City, jalannya depan Gandaria City. Itu namanya kan jalan Kiai Haji Syafi'i Hazami. Dan Kiai Haji Syafi'i Hazami sebetulnya salah seorang saudara kita, Habib Ali bin Yahya Al-Kisah. Itu beliau yang menulis tentang, jadi hubungan habaib itu luar biasa. Beliau yang menulis tentang Kiai Haji Syafi'i Hazami, yang beliau kasih judulnya kalau nggak salah itu Sumur yang tidak pernah kering atau karena di situ Habib Ali bin Yahya yang menulis tentang Kiai Haji Syafi'i Hazami, beliau yang pernah bertemu langsung dengan Kiai Haji Syafi'i Hazami dan beliau ikut. Saya sampai pernah nanya sama Ali bin Yahya, Kiai Haji Syafi'i Hazami itu kalau ngajar sehari berapa kitab? Kitabnya. Beliau itu taklim, mensyarah, menjelaskan tentang kitab itu satu hari itu bisa 12 kitab. Bisa jadi begitu. Dan beliau adalah salah satu dari murid istimewanya Habib Ali bin Musa Al-Abbas. Ijazah dari Habib Ali bin Musa Al-Abbas, umur yang diberikan kepada Kiai Haji Syafi'i Hazami. Saya bacain lagi. Karena saya ini di dunia ini diantara yang saya takutin itu setelah Allah dan Rasulnya. Sedikit kita mubalawah nggak apa-apa. Tadi ini luar biasa. Nanti tamu kita yang akan datang akan tahu itu siapa Habib. Ini ijazah dari Habib Ali bin Husain untuk Kiai Haji Syafi'i Hazami. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari nama-nama kita. Nah, Kiai Haji Syafi'i Hazami ini guru dari semua ulama-ulama di Jakarta. Saya mau bacain, mudah-mudahan saya dan kita mendapatkan keberkahan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-isnad miftah babil umdah. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad al-musnid al-awwal. Ja'ahu Jibrilul Amin bil wahyil mufassal wa ala alihi wa ashabihi ruwat al-hadis al-musalsal alladhina fassalu min ba'dihi kulla mujmal wa ala alladhina ja'u min ba'dihim muta'attishina liwurud hadzal manhaj wa minhum insyaallah al-walad al-allamah. Kalau yang mengatakan beliau orang kalau yang mengatakan itu adalah orang alim, presenter yang begitu biasa, influencer biasa. Tapi kalau yang mengatakan wa 'alal ladzina ja'u min ba'dihim muta'attishina liwurud hadzal manhaj, dan mereka yang datang setelah para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang haus untuk mendapatkan air dari sumber ini. Wa minhum, siapa orang-orang yang haus dengan ilmu? Wa minhum insyaallah al-walad al-allama al-haj Muhammad Syafi'i Hazami bin Muhammad Saleh. Faqad ajaztuhu bima tasihhu li dirayatuhu wa tajuzu li riwayatuhu min tafsirin wa hadithin wa fiqhin wa tasawufin. Ini beliau Habib Ali bin Husain menyebut Kiai Haji Syafi'i Hazami al-walad al-allam.
anak muda yang ngomong Habib Ali bin Husain. Habib bin Husain seorang yang ini jarang betul, jarang bicara, banyak diam. Kalau enggak, beliau menyebut Kiai Haji Syafi'i Hazami al-walad al-allamah al-haj Muhammad Syafi'i Hazami bin Muhammad Saleh faqad ajaztu, saya telah mengijazahkan kepada beliau semua yang sah untuk bisa diriwayatkan, untuk bisa dijelaskan dari ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Wa ma kana ala lidzalika min baqiyatil ulum mamtuqiha wal mafhum wa fi jami' ma qara'ahu alayya min kutub al-hadis wa sirah wa ghairi dzalik fil muddah tawilah. Jadi hubungan habaib dengan kiai hubungannya yang tidak bisa dipisah. Ini kenapa ini saya bawa, karena menciptakan yang baru. Sambutan Kiai Haji Idham Khalid itu bukan aslinya. Saya takut nanti dianggap dan yang terakhir. Yang terakhir. Habib Ali ngapain bawa hadiah itu ke ulama ke Habib Sadi? Mau masuk ke Habib Sadi ke FU? Miring-miring. Saya lagi mau ngajak Habib Sadi masuk FU. Itu masuk kan? Ada ini. Nah, itu jawaban dari jadi kalau Habib Sadiq yang punya majelis kita ajak masuk FU, terlambat kita ngajak. Konun asasi. Muqaddimah konun asasi. Muqaddimah konun asasi ini bukan ngarang-ngarang. Habib Ali cuma ngomong aja. Benar. Kalau beliau udah datang berarti tanda-tanda. Tanda-tanda kita akan selesai. Pokoknya Habib Bud, karena lagi lihat Habib Sadiq masuk FU. Karena bawain ADART-nya dan saya akan ambil dari Muqaddimah Qonun Asasi yang ditulis langsung oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di dalam Muqaddimah Qonun Asasi, di sana dikutip pasti pertama ayat Al-Quran, hadis Nabi, sampai perkataan para sahabat, sampai kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, kemudian sampai waqala As-Sayyid Ahmad bin Abdullah As-Saqqaf. Habib tadi harus masuk. Habib Ahmad bin Abdullah Shahib Fakat Garut yang punya novel dan dianggap adalah novel pertama berbahasa Arab di sastra Arab modern. Habib Ahmad bin Abdullah As-Saqqaf, salah satu pimpinan Rabithah. Habib Ahmad bin Abdullah Shahib Fakat Garut yang memang luar biasa sastrawan yang wafatnya di saat akan kembali. Jadi kalau kita mencoba menyambut Habib Ahmad bin Abdullah wafatnya kita akan kembali ke Hadramut. Hari ini saya semua berdoa. Habib pernah bilang, mudah-mudahan Allah memuliakan kehidupan beliau. Kita kehilangan seorang ulama besar yang tawadu lafzu huwa makna. Jadi tawadu itu lafaz. Makna yang benar itu kalau kita lihat Umar bilang wahid tawadu yang ilmunya luar biasa. Nah, di dalam Muqaddimah Qonun Asasi di sini dikutip Hadratus Syekh itu membawa qala As-Sayyid Ahmad bin Abdullah As-Saqqaf. Kalau ditaruh di Muqaddimah itu penting apa enggak? Terhormat apa enggak terhormat? Dan seruan masuk NU karena di sini ada seruan.
innaha maksudnya NU, innaha rabitatu qad sata'at basyairu wajtama'at dawairu wastaqamat amairu fa aina tadhhabun anha fa aina tadhhabuna anha aina tadhhabun ayyuhal mu'minun kunu minas sabiqina awla fa minal lahikina wa iyyakum an takunu minal khalifin fayunadikum lisanut tafriq khawalifi wa tubi ala qulubihim fahum la yafqahun. Oleh Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari mengajak orang masuk NU. Mengajak orang. Nah sekarang terserah. Saya nggak mau promosi untuk masuk NU enggak. Cuman ingin mengingatkan hubungan antara habaib dengan NU, antara habaib dengan kiai tidak bisa dipisah. Jasad dan ruh jangan dipisahkan. Rupanya ada yang ingin membuat huru hara karena satu-satunya kekuatan yang memang diperhitungkan adalah kekuatan umat Islam, dan kekuatan umat Islam itu ada di Nahdliyin. Dan jangan mau kita diadu domba karena udah jelas kalau memang Ba'alawi itu adalah Yahudi, maka Muqaddimah Qanun Asasi ada. Kita nggak mau mempermasalahkan itu semuanya, tetapi pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, saya ingin mengajak Habib Sadiq untuk masuk ke Nahdlatul Ulama. Jadi mustasyar apa enggak? Jadi Habib Sadiq kira-kira itu yang saya bisa berbagi pada kesempatan sore yang penuh dengan keberkahan ini. Dan sedikit saya juga ingin, kita baru selesai Isra dan Mi'raj sambil menunggu ya. Minta areng nggak? Jadi Areng di meja bisa nggak? Areng. jadi Habib Sadiq saya berani dulu Habib Sadiq beneran. Jadi Isra dan Mi'raj. Areng. Iya. Ada orang yang nggak baca. Itu apa? Ada, itu? mereka ada. Katanya naik turun, kenapa naik turun? Langsung aja, dia mengatur Tuhan. Dia mengatur. Ada pertanyaan yang lebih dahsyat lagi. Dan ini bagus, pertanyaan seperti itu bagus. Ada yang nanya, Habib, Ustadz, katanya Nabi Muhammad dikenal. Begitu naik ke langit pertama, ditanya, siapa? Jibril. Man ma'af Muhammad. Abu Is amlam yub'ad. Udah diutus atau belum? Udah, masuk, suruh masuk. Marhaban bin Nabi Saleh wal Ibn Saleh. Ada yang tanya, kok pakai ditanya? Katanya Nabi terkenal. Kok pakai ditanya? Jawabannya orang Betawi yang jawab. Palang pintu. Palang pintu udah tahu yang datang. Tapi seremoni. Kan palang pintu tahu tuh yang mau datang siapa. Tapi masih dipalangin. Supaya apa? Nah nanti menjawab. Oh ada yang bilang kenapa naik turun? Sepanjang yang saya baca dari semua madhab, madhab yang diakuin, madhab yang diakuin, sampai madhab yang mengatasnamakan Ahlul Bait dan semuanya, dalam kitabnya Biharul Anwar. Di sana juga riwayatnya naik turun. Bukan negara. Riwayatnya ada. Lalu kalau misalnya naik turun, nanti yang namanya bertanya, kalau orang belajar nggak lengkap, itu bisa jadi bahaya. Sama seperti orang nonton film berseri, nggak selesai, pulang bawa cerita. Padahal baru, ini filmnya berseri 15, dia baru nonton 3, dia pulang bercerita, belum selesai. Nah, nanti kalau belajar, apakah setiap pertanyaan itu artinya tidak tahu? Ada ilmu retorika, ilmu balaghah. Itu yang menjelaskan pertanyaan itu tujuannya untuk apa. Nanti para ulama mengatakan, misalnya Allah itu pernah bertanya kepada Nabi Musa,
Wa ma hiya tilka biyaminika ya Musa. Allah kan maha tahu. Ngapain nanya? Wa ma hiya tilka biyaminika ya Musa. Wahai Musa, apa yang ada di tangan kananmu itu? Nabi Musa, saya udah diperintahin sama ini diam-diam jenderal nih, jenderalnya. Wa ma hiya tilka biyaminika ya Musa. Itu kan sirahnya, redaksinya pertanyaan. Terus apakah artinya Tuhan nggak tahu? Bukan. Nanti dulu. Dan Nabi Musa alaihi salam jawabnya panjang lagi. Mestinya kan Nabi Musa cuma jawab, engkau maha tahu. Bisa nggak? Tapi kenapa jawabnya? Qala ya asaya atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Enggak usah diterjemahin itu kalau di majelis Nabi tadi. Semuanya pakai rasa. Wa ma hiya tilka biyaminika ya Musa. Wahai Musa, apa yang di tangan kanan? Nabi Musa jawabnya enggak singkat. Jawabnya panjang. Qala ya asaya. Dia adalah tongkatku. Tuhan maha tahu enggak? Qala ya asaya atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami. Dia adalah tongkat, saya bisa gunakan untuk saya bersandar. Wa ahushu biha 'ala ghanami. Dan saya gunakan ketika saya mengembala kambing saya. Wa liya fiha ma'aribu ukhra. Dan saya dengan tongkat itu masih punya kepentingan-kepentingan yang lain, kemaslahatan yang lain. Nanti kalau belajar balaghah itu ada yang namanya ijaz, ada yang namanya itnab. Ijaz itu singkat. Kita kalau lagi enak sama orang, jawaban kita gimana? Habib Sadiq kalau lagi enak sama siapa gitu kan? Dik, jam berapa pengajian? 4. Kalau lagi orang yang kita senang, panjang nggak? Jadi al-itnab indal ahbab. Hadisul ahbab bainal ahbab zayyanahu al-itnab. Kalau panjang itu namanya. Nah, Nabi Musa alaihi salam wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam, beliau itu ditanya oleh Allah, bukan Allah nggak tahu. Begitu juga nanti kalau naik turun itu jangan dianggap itu mubazir, bukan. Nanti dikatakan Allah mau memberikan kesempatan kepada Nabi Musa yang waktu itu. Kalau kita baca dalam kitab Sabilul Intikam wal I'tibar Habib Allah bin Abdul Haddad, di bagian muqaddimahnya itu di sana kan dibawakan hadis yang menjelaskan bagaimana Nabi Musa bertanya tentang Ten Commandment disebutnya, ataupun Al-Alwah. Nabi Musa kan pernah mendapatkan lembaran-lembaran. Kemudian Nabi Musa mengatakan, Ya Rabb, ini wajadtu fil alwah. Ya Allah, aku mendapatkan di dalam lembaran yang engkau kasih itu, di situ ada umat yang terakhir diciptakan tapi pertama masuk surga. Ija'alha ummati, kata Nabi Musa. Jadiin itu untuk umatku. Allah mengatakan, la tilka ummatul Ahmad. Itu umatnya Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Musa mengatakan, ya Allah, aku dapatkan di dalam lembaran itu, di sana juga disebut ada umat yang baru niat aja dapat pahala. Kalau niat sudah dapat pahala, kalau niat dan terlaksana, itu dapat 10. Ija'alha ummati. Kata Nabi Musa, ya Allah, jadikan itu untuk umat. Nabi Musa minta, setiap Nabi Musa minta, ahlan wa sahlan wa marhaban bil Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Sallu ala Nabi.
Iya. Iya. Tutup. Ada orang. Kita pakai sini kan? Ada orang sih. Enggak. Tunggu satu lagi. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Qul lil muallimi tabjila kadal muallimu an yakuna rasula. Kita disuruh bangun kalau ulama datang, karena yang namanya ulama itu hampir kadal muallimu an yakuna rasula. Hampir aja setiap guru adalah rasul, karena memang setiap ulama adalah pewaris para nabi dan rasul. Kalau sudah ada Habib Rizik, berarti kita akan mendengarkan. Tapi tadi lagi ngomongin masalah Nabi Musa alaihissalam. Indama qara'a fil alwah, ini wajatu ummatan, aku mendapatkan satu umat terakhir diciptakan pertama masuk surga. Allahumma ij'alha ummati la tilka ummatu Ahmad. Sampai yang niat dapat satu, niatnya terlaksana dapat 10. Ij'alha ummati tilka ummatu Ahmad. Sampai semua kelebihan dari umat Nabi Muhammad SAW, sampai akhirnya Nabi Musa mengatakan ij'alni min ummati Ahmad. Sampai Nabi Musa pengen menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Peristiwa Isra dan Mi'raj, pertemuan antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa alaihissalam adalah pertemuan untuk memberikan kesempatan kepada Nabi Musa mengambil cahaya Nabi Muhammad SAW. Kesempatan sebesar-besarnya, sehingga mohon maaf, ini ada Habib Rizik, mohon maaf kalau contohnya agak rendahan. Orang yang cinta dengan, mohon maaf nih contohnya itu nggak pantas, tapi untuk memahami aja. Jadi ada orang yang punya pacar, misalnya udah khutbah, udah khitbah, dia mau ketemu berkali-kali. Dia biasanya ninggalin sesuatu supaya punya alasan ketemu. Dia taruh pulpennya ketinggalan, tanya kenapa balik lagi, ada yang ketinggalan. Nabi Musa alaihissalam senang sekali bertemu dengan Nabi Muhammad. Setiap datang Nabi Muhammad kan turun tuh, naik turun. Semua itu menjadi kesempatan Nabi Musa alaihissalam mendapatkan cahaya Nabi Muhammad SAW. Dan sebelum kita mendengarkan nasihat-nasihat dari guru kita semua, Habib Muhammad Rizik bin Syahab Mata'amallah Bituli Hayati, Syekh Mutawalli Sya'rawi itu punya pandangan menarik tentang Isra dan Mi'raj. Beliau mengatakan Nabi Muhammad SAW ketika Isra dan Mi'raj itu beliau memiliki 3 fase.
Yang pertama, basyariyatuh. Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril masih basyariyah. Begitu naik ke langit Mi'raj, itu Nabi Muhammad sudah mendapatkan malakiyah. Dengan malaikat Jibril sudah mendapatkan bagian dari unsur kemalaikatan. Minal basyariyah irtaqa ilal malakiyah. Ketika sudah lepas dari 7 lapis langit, wa wasala ila hadratil itlaq, itu Nabi Muhammad SAW yang malaikat Jibril mengatakan, lau ijtaztu lahtaraktu, lau ijtazta lahtarakta. Kalau aku melewat, aku akan terbakar. Wa ma minna illa ladai maqamun ma'lum. Dan malaikat Jibril nanti dikatakan membaca ayat tersebut, malaikat setinggi-tingginya malaikat, semua malaikat punya maqam. Dan semua maqamnya sudah diketahui. Lau ijtaztu lahtaraktu. Kalau aku yang melintas, aku akan terbakar. Lau ijtazta lahtarakta. Tapi kalau engkau yang melintasi, engkau yang bisa menembus. Menurut Syekh Mutawalli Sya'rawi, pada fase itu Nabi Muhammad SAW irtaqa ila ma fawqal malakiyah. Nabi Muhammad SAW sudah melewati fase kemalaikatan. Kaifa tarqaruqiyakal anbiya'u ya sama'an ma tawalatha sama'u. Bagaimana nabi-nabi bisa sama naik derajatnya dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah langit. Langit itu ada bintang-bintang, langit ada matahari. Ya sama ma'tawalat hasama'u. Wahai langit yang tidak ada satupun langit yang bisa mengalahkan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj pakai sendalnya. Kalau boleh pakai bahasa, kita pakai sendal. Ala ra'si hadal qaul na'lu Muhammadin. Di atas alam semesta ini, menurut Syekh Yusuf An-Nabhani, di atas alam semesta ini ada terompa sendal Nabi Muhammad SAW. Kalau sendalnya aja terbawa, itu menandakan apa? Ketika Nabi Musa diperintahkan ke Gunung Sinai, ya Musa, ikhla'na alaik, innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Wahai Musa, lepas alas kakimu karena engkau berada di lembah yang disucikan. Nabi Musa diperintahkan masih di bumi. Lada turnu dia ya Musa ikhla'na alaik. Ketika di Gunung Sinai, Nabi Musa diperintahkan untuk melepas alas kakinya. Ladal arsh. Di arsh, Nabi Muhammad tidak diperintahkan untuk melepas alas kakinya, sendalnya aja mulia. Apa bagi beliau? Semua yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW mendapatkan kemuliaan. Mudah-mudahan saya dan kita semua mendapatkan keberkahan dari nama-nama ulama yang tadi kita sebut, nama-nama orang-orang soleh, nama-nama ulama ahli hadis, ulama ahli fikih, baik yang di Nusantara ataupun di negara-negara Islam yang lainnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan. Dan hari ini kita berduka dengan wafatnya seorang ulama besar, seorang yang tawadhu, Al-Habib Umar Jilani alaihi rahmatu wa ridwan. Mudah-mudahan kedudukan beliau mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Indonesia mendapatkan keberkahan. Lagi-lagi bumi Indonesia, di situ ada jasad orang-orang soleh. Mudah-mudahan itu menjadi keberkahan untuk Jakarta, untuk Indonesia. Banyak kurangnya dari saya, mohon maaf yang seluas-luasnya. Kita akan mendengarkan dan kita akan menyimak dengan sebaik-baiknya, dengan sekhusyuk-khusyuknya apa yang akan disampaikan oleh guru kita bersama, Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syahabna ta'amallah bituli hayati. Adanallahu wa yakum ajma'in wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mikrofon kembali ke jenderal yang paling besar. Alhamdulillah, Habib Rizik sudah datang yang kita tunggu-tunggu. Hanya materinya, Beb, ini kan supaya Habib tahu juga nih. Ini yang kumpul kita di sini Beb jamaah ini hampir 99,9% habaib semua yang hadir. Nah ini memang unik, pengajian tempat kita ini khususnya agak unik. Memang ada yang bilang ngumpulin habaib ini lebih sulit daripada kalau kita ngumpulin Kopassus atau Marinir. Alhamdulillah kumpul. Nah, mungkin Habib bisa mengadakan, memberikan satu nasihat untuk kita khususnya habaib yang di sini.
spesifik untuk itu saya pikir. Waktu dan tempat kita persilahkan. Pakai kursi mungkin ya. Bu, enakan duduk sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurri al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Siyadatul habaib asy-syurafa wa jami'il hadirin al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. في هذه المناسبة السعيدة وبمثل هذا الاجتماع المبارك لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, pada hari ini satu kebahagiaan dan kehormatan bagi saya bisa hadir bersilaturahim di majelis, di tempat daripada Akhina Al-Fadil Sayyid Shadiq Asgaf hafidhahullah ta'ala wara'ah. Di sini kenapa saya katakan satu kegembiraan dan kebahagiaan, karena kita bisa berkumpul itu dengan mayoritas kalangan habaib yang tua maupun muda. Alhamdulillah. Tadi sudah kita sama dengarkan nasihat yang penuh dengan mutiara hikmah yang disampaikan oleh Ustadz Ali Bahar, saudara hafidhahullah ta'ala wara'ah. Pada kesempatan ini, karena tadi diingatkan oleh Sayyid Shadiq bahwa ini yang hadir mayoritas adalah habaib, ini menjadi fursah zahabiyah. Ini menjadi kesempatan emas bagi kita semua para habaib. Di tempat ini saya mendapatkan kesempatan yang sangat bagus untuk bisa menyampaikan yang perlu disampaikan, ya kawan. Saya mengingatkan kepada semua bahwa 3 tahun terakhir ini luar biasa serangan kepada habaib, khususnya klan Ba'alawi. Ini serangan habis-habisan. Nah, jadi kalau dulu yang diserang hanya Habib Rizik, sekarang bukan, semua habaib diserang ya. Nah, saya hanya ingin mengingatkan sebelum kita kupas yang penting untuk kita ketahui daripada fakta historis, saudara, fakta sejarah. Saya hanya ingin mengingatkan terlebih dahulu agar kita jangan panik, jangan gusar, jangan merasa rendah atau merasa hina, karena serangan ini sebetulnya merupakan bagian daripada gerakan politik. Jadi saya sampaikan, saudara, dan saya katakan ini sebagai bagian dari politik, bukan hanya asumsi, tapi juga ada kesaksian-kesaksian yang belum saatnya kita bongkar. Jadi ada satu menteri datang ke saya punya rumah, bercerita tentang pengalamannya 3 tahun terakhir ini. Dia sampaikan bahwa dia pernah suatu ketika beberapa tahun yang lalu sebelum dia jadi menteri, kumpul dengan beberapa pensiunan jenderal tua, saudara, dan juga kumpul dengan beberapa tokoh yang diskusi
tentang sosial politik bangsa Indonesia. Nah, intinya yang saya mau garis bawahi di sini dalam diskusi tersebut, mereka yang hadir di situ, saudara, hampir sepakat bahwa adanya para habaib di Indonesia dengan pengaruh yang begitu besar di berbagai daerah merupakan ancaman. Ini terucap oleh salah satu saudara tokoh yang hadir di tempat tersebut, saudara. Dan menteri ini menjadi saksi. Bahkan saya punya saksi lain yang hadir di tempat tersebut, saudara. Nah, jadi mereka anggap ini ancaman. Nah, mereka diskusi. Nah, bagaimana untuk menangkal ancaman para habaib ini, saudara. Nah, jadi salah satu yang mereka sepakati adalah bahwa habaib ini harus didegradasi. Nah, jadi bagaimana supaya mereka tidak punya pengaruh lagi di tengah masyarakat. Degradasi. Caranya, satu, tasykikun nasab. Bikin ragu di tengah umat tentang keabsahan nasab mereka. Kedua, kumpulkan semua kejadian-kejadian aib yang jelek yang dilakukan oleh oknum-oknum habaib. Kalau satu dua oknum, tapi mereka kumpulkan sebanyak-banyaknya supaya enggak lagi disebut oknum. Dan itu mereka kumpulkan. Jadi mereka sepakat kumpulkan, bahkan kumpulkan juga korban-korbannya, wawancarai mereka, bikin videonya dan seterusnya. Nah, itu dalam rangka untuk mendegradasi. Nah, jadi yang menariknya, saudara, pada pertemuan para jenderal tua tersebut dan kelompok intelijen hitam tersebut, ada beberapa tokoh begal nasab yang ikut hadir. Saya tidak perlu sebutkan namanya, saudara ikut hadir dan ikut memberikan kontribusi. Nah, kontribusi dia jelaskan bagaimana cara menyerang nasab habaib, bla 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 bla, dan itu menjadi tugas dia, saudara. Dan makanya jangan kaget kalau kalangan begal nasab ini sering didatangi oleh pimpinan BNPT, pimpinan Densus 88, saudara, karena ini memang proyek politik degradasi, yaitu para habaib, supaya habaib udah nggak dipercaya lagi lah, supaya masyarakat udah habaib ini nggak ada lagi pengaruhnya di tengah masyarakat, ya kawan. Nah, ini sengaja saya sampaikan supaya kita tahu. Berkali-kali saya sering teriak di mimbar, ini gerakan politik, ini gerakan politik. Jadi bukan sekedar gerakan diskusi ilmiah, tesis ilmiah, bukan. Ini gerakan politik, saudara. Karena memang tidak bisa dipungkiri pengaruh habaib di Indonesia luar biasa, saudara. Dari Sabang sampai Merauke, saya keliling Indonesia, keluar masuk kampung, naik gunung, turun, saudara, ke lembah, di mana-mana banyak majelis-majelis habaib, saudara. Dari yang majelisnya kecil, yang pertengahan, sampai majelis yang besar, saudara, di mana-mana. Saudara, nggak ada satu pulau pun di Indonesia yang nggak ada majelis habibnya, saudara. Jadi pengaruh itu sebetulnya kalau ketika itu, saudara, 3 tahun yang lalu, kalau ketika itu rezimnya berpikir positif, tentu ini mestinya dirangkul, ini mestinya dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa dan negara, tidak dianggap sebagai ancaman. Nah, tapi karena rezim yang lalu melihat bahwa ini ancaman, karena ada sejumlah habaib yang vokal menolak program-program mereka yang bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan agama, bertentangan dengan local wisdom, yaitu kearifan lokal, bertentangan juga dengan nilai-nilai keadilan, saudara. Nah, mereka melihat bahwa habaib ini adalah ancaman. Alhamdulillah di rezim yang baru sekarang ini enggak. Nah, saya nggak lihat itu, ya, Wah. Di rezim yang baru sekarang saya tidak lihat itu. Mudah-mudahan seterusnya tidak. Nah, makanya agak sedikit landai ini, turun, ya, Wah. Tapi 10 tahun kemarin luar biasa. Nah, jadi sekali lagi saya minta kita jangan panik, jangan takut, jangan khawatir, jangan ragu, saudara. Karena ini gerakan politik, maka kita harus lawan juga dengan gerakan politik.
dengan merangkul tokoh-tokoh politik di DPR, di MPR, di pemerintahan yang dekat dengan kita, kita rangkul, kita dorong supaya mereka ikut bersama kita mengatasi persoalan ini, insya Allah. Jadi memang kalau mereka buat buku, ya kita lawan dengan buku. Kalau mereka bicara lewat tablik atau pengajian, ya kita bicara juga lewat tablik dan pengajian. Jadi maksud saya jangan panik, tapi jangan juga diam. Nah, ini mentang-mentang jangan panik terus diam. Jangan. Setiap ada isu, rumor yang merupakan fitnah jahat, wajib kita lawan, kita counter, saudara, kita atasi dengan cara masing-masing yang kita punya. Jadi nggak mesti caranya sama. Ada dengan ilmu, dengan dakwah, saudara, dengan pendekatan politik, dengan pendekatan sosial, dengan pendekatan masyarakat. Nah, silakan. Yang penting semuanya, saudara, satu tujuan kita yaitu menjaga nama baik keluarga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya tidak melanjutkan itu, sekedar informasi, jangan panik. Nah, sekarang mari kita kaji historis ya, ikhwan. Kenapa sih para habaib nggak perlu panik dengan serangan tersebut? Karena serangan nasab ini sudah terjadi dari zaman Nabi alaihi salatu wassalam, bukan baru sekarang. Nabi alaihi salatu wassalam ketika itu, sebagaimana kita ketahui, tidak memiliki anak laki-laki, kecuali anak laki-laki itu meninggal ketika kecil. Nah, di tengah bangsa Arab, saudara, ada istilah abtar. Jadi kalau ada orang yang tidak punya keturunan dari anak laki-laki, mereka disebut abtar. Nah, sehingga orang-orang kafir Quraisy menjadikan itu celah untuk menghina Nabi, mengolok-olok Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, mereka katakan Muhammad abtar, Muhammad putus keturunannya, Muhammad nggak punya keturunan. Saudara. Nah, tentu Nabi alaihi salatu wassalam, beliau seorang rasul yang sempurna, yang mulia, tapi jangan lupa ada sisi basyariah. Ada sisi kemanusiaan yang dimiliki oleh Nabi, walau bagaimanapun juga beliau ingin punya penerus ya kok. Nah, jadi sekali lagi di sini ada sedikit kesedihan Nabi alaihi salatu wassalam dengan hinaan-hinaan tadi. Tapi enggak membuat Nabi putus harapan, membuat Nabi down, membuat Nabi minder, enggak, saudara. Nabi tetap sabar, tegar, gagah, tabah di dalam menghadapi segala bentuk teror maupun intimidasi. Nah, kemudian apa yang terjadi? Artinya apa? Nasab keturunan Nabi ini mulai diperkarakan dari zaman Nabi alaihi salatu wassalam, bukan zaman sekarang. Saudara, sampai akhirnya Allah turunkan surat Al-Kautsar. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Kemudian ayat akhirnya inna syani'aka wal abtar, inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya mereka itu yang menghinamu ya Muhammad, yang mencacimu ya Muhammad, mereka yang abtar, bukan Nabi yang abtar. Jadi sababun nuzul daripada turunnya ayat tadi berkaitan dengan hinaan orang-orang kafir Quraisy berkenaan dengan keturunan saudara daripada nasab penerus Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kalau kita buka tafsir Al-Kautsar itu ada 16 tafsir. Ada Al-Kautsar diartikan nama sungai di sorga, ada Al-Kautsar diartikan nama telaga, ada Al-Kautsar yang diartikan nikmat yang banyak, ada Al-Kautsar diartikan kemuliaan, kehormatan dan lain sebagainya. Tapi berapa belas pun itu pengertian daripada Al-Kautsar, karena hubungan sababun nuzulnya berkaitan dengan penghinaan terhadap Nabi, nggak ada ulama tafsir yang mengingkari bahwa Al-Kautsar itu di dalamnya termasuk keturunan yang banyak. Saudara, nggak ada. Ulama tafsir nggak ada yang menolak itu. Hanya saja mereka tausiful makna. Mereka meluaskan itu makna. Jadi bukan hanya keturunan yang banyak, tapi kedudukan yang tinggi, kedudukan yang mulia, nama sungai di sorga, dan seterusnya. Nah, setelah turunnya surat Al-Kautsar ini, baru saudara ada ikrar dari Nabi. Saudara, di mana beliau, salah satunya beliau mengatakan bahwa kullu bani Adam intasaba ila abi, saudara. Bahwa setiap keturunan Nabi Adam itu nasabnya adalah ke ayah mereka. Kecuali, kata Nabi alaihi salatu wassalam, illa waladi Fatimah.
kecuali kedua putra daripada Fatimah, fa ana abuhuma. Jadi Nabi yang mengatakan saya adalah ayah mereka. Nah, jadi Nabi nggak bakal mengatakan begini kalau tidak ada petunjuk dari Allah. Dan petunjuk dari Allah jelas ada dalam surat Al-Kautsar, saudara. Nah, jadi hadis ini sekaligus, saudara, sebagai penjelas daripada isi kandungan surat Al-Kautsar. Kalau Nabi nggak terputus, Allah mengatakan bukan kau yang terputus, mereka yang terputus, mereka yang abtar. Nah, Nabi menjelaskan bagaimana Nabi tidak terputus, padahal anak laki-lakinya meninggal dunia sejak kecil. Maka anak daripada keturunan Al-Hasan wal Husain yang ditunjuk oleh Nabi, illa waladai Fatimah, fa ana abuhuma, bahwa aku adalah ayah mereka. Artinya keturunan dari Sayyidina Hasan dan Husain adalah keturunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah ijma ulama. Enggak ada ulama dari Ahlus Sunnah maupun di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara, sepakat bahwa turunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain adalah turunan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi artinya serangan terhadap nasab keturunan dari Nabi sudah terjadi sejak zaman Nabi alaihi salatu wassalam dan dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang kemudian diperjelas oleh hadis-hadis Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian zaman berikutnya ada serangan kedua. Orang-orang yang gak suka dengan Ahlul Bait ini melakukan serangan berikut. Dia mau coba serang dari sisi Nabi, gak punya keturunan anak lagi, saudara. Tapi terbantahkan dengan surat Al-Quran, terbantahkan dengan hadis Nabi, dan terbantahkan dengan ijma ulama, saudara. Nah, karena terbantahkan, mereka cari celah lain. Di mana celahnya? Mereka mulai mengeluarkan berita-berita hoax dengan mengatakan bahwa keturunan Nabi betul dari keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, tapi semuanya sudah mati di padang Karbala. Itu yang mereka kemukakan. Jadi udah nggak ada, saudara. Semua udah mati di padang Karbala, saudara. Nah, dan sampai hari ini pun yang berpendapat semacam itu masih ada. Dia bilang udah nggak ada itu turunan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, udah dibunuh semua. Betul, memang pada saat peristiwa padang Karbala, Sayyidina Husain radhiyallahu anhu wa an walidayh, saudara, mengajak anaknya, mengajak adik-adiknya, juga mengajak keponakan-keponakannya, yaitu dari putra daripada Sayyidina Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib. Betul, memang ada di padang Karbala. Tapi alhamdulillah, saudara, dengan berkah Allah melalui lisan Sayyidah Zainab radhiyallahu anha, saudara, yang berjebak dengan para pembantai dalam rangka untuk menyelamatkan anak laki-laki yang ada dalam khaimah. Di situ ada Imam Ali Zainal Abidin yang masih remaja, saudara, dalam kondisi sakit, tidak bisa bertempur, saudara. Begitu juga ada anak-anak Sayyidina Hasan di dalam khaimah. Sayyidah Zainab, saudara, yang maju ke depan dengan lisannya yang fasih, dengan ayat Quran, dengan hadis Nabi, dengan debat yang luar biasa, untuk menjaga anak-anak ini agar tidak dibantai oleh mereka-mereka yang melakukan pembantaian terhadap Sayyidina Husain ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum, saudara. Dan ternyata perjuangan Sayyidah Zainab yang disebut sebagai Sri Kandi Karbala berhasil. Berhasil, saudara. Akhirnya Imam Ali Zainal Abidin selamat, tidak terbunuh. Begitu juga beberapa putra Sayyidina Hasan juga selamat, tidak terbunuh. Dan dari mereka-mereka lah akhirnya lahir penerus keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, artinya apa, saudara? Di sini serangan mereka terbantahkan dengan fakta sejarah. Karena kitab-kitab sejarah, apakah itu kitab Al-Bidayah wan Nihayah di Ibn Katsir atau kitab Al-Kamil Ibn Al-Athir, saudara, atau sejarah yang dikarang oleh Ibn Khaldun atau juga yang lainnya, saudara, memuat secara detail bagaimana kejadian di Karbala, bahkan memuat secara detail nama-nama yang gugur dan nama-nama yang selamat, saudara. Semua buku sejarah menyebutkan itu, sehingga tuduhan serangan mereka bahwa turunan Nabi sudah habis terbantahkan, saudara. Nah, jadi lagi-lagi kita lihat ada serangan dari dulu, bukan baru sekarang, saudara. Nah, kalau dari zaman Nabi udah ada, dari zaman sahabat udah ada,
Terus zaman kita sekarang yang jauhnya udah 14 mau masuk abad ke-15 ada. Ya jangan kaget, saudara. Makanya di sini mental-mental kita nih mesti mencontoh mental-mental datu-datu kita. Mental Nabi, mental Sayyidina Ali, mental Sayyidina Hasan, mental Sayyidina Husain. Saudara, supaya tidak gampang rapuh dengan serangan-serangan seperti itu. Baik, kita lanjutkan, saudara. Nah, kemudian nama Ali Zainal Abidin yang julukannya As-Sajjad di kota Madinah, semua ulama kenal, semua fuqaha kenal, semua orang-orang sholihun kenal, saudara. Dan gak ada yang membantah kalau beliau adalah anak daripada Sayyidina Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Nah, jadi data fakta-fakta itu menggugurkan, saudara, tuduhan-tuduhan kalau keturunan Sayyidina Husain sudah selesai di padang Karbala. Kemudian dari Imam Ali Zainal Abidin, saudara, lahir Muhammadul Baqir. Semua ulama kenal nama Muhammadul Baqir. Siapa yang nggak kenal nama Muhammadul Baqir, saudara? Semua ulama Ahlus Sunnah mengakui. Nah, apalagi putranya Imam Ja'far Shadiq, sahabat Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah bersahabat dengan Imam Ja'far Shadiq, saudara. Nah, imam madhab yang 4, saudara, semua kenal dengan a'immah daripada Ahlul Bait tadi. Nggak ada satupun yang memungkiri kalau mereka adalah keturunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampai akhirnya masuk ke zaman saudara Musa Al-Kadzim, saudara. Semua ulama, mau yang Ahlus Sunnah, apalagi yang Syiah, saudara, nggak ada yang nggak kenal dengan Imam Musa Al-Kadzim. Nah, di sini, saudara, mulai ada celah untuk serangan. Oh ya, Musa Al-Kadzim dikenal, dia adalah keturunan Nabi. Lalu siapa itu Ali Uraidi? Mulailah mereka korek-korek Ali Uraidi dan mereka serang habis Ali Uraidi. Mereka katakan Ali Uraidi ini, saudara, bukan adiknya Musa Al-Kadzim, bukan anaknya Ja'far Shadiq. Ini tokoh fiktif, ini tokoh yang dikarang-karang oleh Habaib Yaman supaya Habaib Yaman itu garisnya bisa nyambung ke Rasulullah lewat Imam Ali Al-Uraidi, saudara. Mulailah diserang lagi di Imam Ali Uraidi. Sudah lama serangan itu terjadi, saudara. Jadi Musa Al-Kadzim mereka nggak bisa serang karena namanya masyhur, muntasyir, saudara, di kutubus sirah. Nah, tapi Ali Uraidi mereka pikir, wah ini ada celah. Nah, maka itu mereka tuduhlah Imam Ali Uraidi sebagai tokoh fiktif. Tapi lagi-lagi, saudara, tuduhan mereka ini terbantahkan. Ternyata Imam Ali Uraidi merupakan salah satu perawi dari kitab Sunan. Bahkan di Sunan Tirmidzi, saudara, Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis dari sanadnya dari Imam Ali Uraidi radhiyallahu anhu, saudara. Artinya kalau udah ada di kitab Sunan, ada di Sunan Tirmidzi, siapa yang menolak Sunan Tirmidzi, saudara? Nah, jadi artinya ternyata beliau seorang perawi, namanya disebut, nasabnya disebut. Saudara, Imam Ali Uraidi itu anak siapa? Saudara, cucu siapa? Lagi-lagi dengan data-data sejarah sedemikian rupa, serangan mereka terbantahkan. Nah, apa mereka berhenti di situ? Oh enggak, mereka enggak berhenti. Setan enggak pernah berhenti, saudara. Setan sampai hari kiamat enggak pernah berhenti untuk ngancurin Islam, untuk nyerang keluarga Nabi, enggak bakal berhenti. Saudara, kalau berhenti bukan setan namanya, saudara. Nah, sekarang mereka cari lagi, saudara, mereka kejar. Siapa lagi? Dapat. Kali ini yang mereka serang adalah Imam Ahmad Muhajir, saudara. Apa mereka bilang? Siapa ini Ahmad bin Ishaq Al-Muhajir? Oh, katanya dari Irak. Siapa dia? Dia orang Baduy itu. Nggak ada yang kenal dia. Di Irak nggak ada yang tahu itu. Siapa itu Imam Ahmad Muhajir? Kemudian dia pindah ke Yaman, ke Hadramut, mengklaim, ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Sudah, dia serang Imam Ahmad Muhajir. Luar biasa serangannya, sudah. Nah, tapi lagi-lagi serangan mereka tidak berhasil, saudara. Kenapa? Karena dulu memang di Irak ada Naqabah. Naqabatul Ashraf dari zaman dulu sampai hari ini ada, saudara. Di Irak, saudara. Bahkan di Irak itu ada Naqabah khusus Al-Uraidiyin. Saudara, keturunan dari Imam Ali Al-Uraidi, saudara. Khusus Al-Uraidiyin. Sampai hari ini Naqabahnya ada. Lengkap, dia punya catatannya, saudara. Lagi-lagi di tingkat ini mereka gagal. Nah, tapi mereka dapat kesempatan. Di mana mereka serang?
putra dari Imam Ahmad Al-Muhajir, yaitu Imam Ubaidillah, saudara. Sebetulnya nama putra daripada Imam Ahmad Muhajir di beberapa rujukan termasuk di Naqabah ada ditulis Abdullah. Saudara, orang-orang Arab tuh yang namanya Abdullah, Ubaidillah itu biasa ya, kawan. Kadang-kadang disebut Abdullah, kadang-kadang disebut Ubaidillah, saudara. Dia juga, tapi ini yang dijadikan celah oleh mereka. Nggak ada itu catatan Ubaidillah. Itu karangan fiktif yang dibuat oleh yaitu Syekh Ali bin Abu Bakar Sakran. Syekh Ali bin Abu Bakar Sakran dalam kitabnya yang pertama kali nyebut, saudara, bahwa Imam yaitu Ahmad bin Isa Al-Muhajir punya anak Ubaidillah. Dia seranglah Syekh Ali bin Abu Bakar Sakran, saudara, sebagai pendusta, sebagai pembohong. Sebab kalau mereka berhasil memberikan status bahwa Syekh Ali bin Abu Bakar Sakran ini pendusta, maka kesaksiannya menjadi tidak berlaku. Sementara satu-satunya kesaksian yang dekat jaraknya dengan Imam Ubaidillah adanya dari Syekh Ali bin Abu Bakar Sakran, saudara. Nah, mereka mulai perkarakan, nggak ada itu. Nah, begitu kita tunjukkan ada ini yang namanya Abdullah, itu kan Abdullah bukan Ubaidillah. Saudara, ulama berbeda pendapat tentang berapa putra Nabi. Ada yang sebut 3, ada yang sebut 5. 3, saudara, Al-Qasim, Ibrahim, dan Abdullah. 5 ditambah anak Tahir dan Tayyib. Ada ulama bilang anaknya 5 yang laki. Tapi dibantah oleh jumhur. Enggak, putra Nabi enggak 5, 3. Cuman yang namanya Abdullah itu namanya juga Tahir. Yang namanya Abdullah namanya juga Tayyib, julukannya. Jadi Abdullah At-Tahirut Tayyib, saudara. Nah, jadi kalau ada apa namanya fakta-fakta, data-data dalam sejarah soal nama seperti ini biasa. Apa gara-gara ada pertentangan data terus kita mau katakan nggak ada itu putra Nabi, nggak ada itu yang namanya Abdullah. Karena yang satu nyebut Abdullah, yang satu nyebut Tahir, yang satu nyebut Tayyib, berarti itu Abdullah nggak ada. Nggak begitu, saudara. Filologi daripada ilmu untuk menentukan ada tidaknya suatu nama dari histori sejarah seseorang tidak sesederhana itu, saudara. Nah, jadi singkat cerita, saudara, serangan-serangan mereka sebetulnya sampai hari ini sudah terbantahkan, sudah selesai, saudara. Nah, tapi mereka, saudara, masih nggak puas. Bagaimana cara mendegradasi? Jadi mendegradasi nasab, sebetulnya mereka udah gagal. Mereka nggak punya celah lagi. Nah, sekarang ini, saudara, mereka buat satu buku, judulnya Membongkar Khurafat Habib Ba'alwi. Luar biasa, saudara. Jadi dia karang buku. Salah satu isinya apa dia bilang? Satu, bahwa Faqih Muqaddam itu tokoh fiktif, nggak ada dalam sejarah. Yang kedua, dia bilang, kalaupun Faqih Muqaddam itu bukan tokoh fiktif ada dalam sejarah, tapi dia sudah murtad, keluar dari Islam, karena di dalam salah satu kisah dia menyebut Anallah, saya Allah. Saudara, kenapa bisa ada tuduhan semacam itu? Saya ceritakan dulu sejarahnya. Jadi diceritakan dalam kitab Al-Mashrur Rawi, itu kan kitab kita orang. Al-Mashrur Rawi, Al-Mashrur Rawi kalau kita lihat cetakan yang lama tuh, saudara, itu titik koma aja nggak kelihatan. Saudara, titik koma, apalagi tanda baca, tanda seru, tanda tanya, nggak ada, saudara. Nah, di situ ceritakan bahwa Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi radhiyallahu ta'ala anhu suatu ketika di jalan menawar dagangan orang Baduy. Nah, orang Baduy ini nggak mau, saudara. Akhirnya beberapa orang membujuk, jualah sama Faqih Muqaddam. Nah, salah satu tokoh mengatakan, ini Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, disebutkanlah nasabnya, saudara, untuk ya menyentuh perasaan si pedagang. Nah, keluar satu kalimat, saudara, yang mengagetkan dari si pedagang. Si pedagang bilang, Anda Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali bin Fulan Ba'alawi, Anda Allah? Ceritanya begitu, Anda Allah? Anda itu Allah? Saudara? Nah, di dalam jawaban Faqih Muqaddam, Ana Allah. Kemudian Faqih Muqaddam pingsan. Nah, ini jawabannya menarik, saudara. Ana Allah ini menurut mereka yang benci dengan para habaib,
itu pakai tanda seru. Ana Allah. Tanda seru ya, kalau tanda seru berarti pakai muqaddam ngaku sebagai padahal bukan tanda seru, tanda tanya. Beliau kaget itu orang Badun. Ente Allah, hah? Ana Allah. Ana Allah pingsan. Bukti, pagi muqaddam pingsan justru gara-gara ada Baduy yang sebut dia Allah. Nah, berarti saya mau tanya, berarti itu pengakuan bukan? Bukan. Masuk sekarang ini di buku yang baru, saudara. Ini buku baru keluar, saudara. Dia katakan Fakih Muqaddam mengaku sebagai Allah. Padahal peristiwa tersebut, saudara, sudah dijawab oleh guru kami tercinta Syekhul Walid Al-Habib Abu Bakar Al-Mashkur Al-Adeni. Habib Abu Bakar udah jawab, enggak, di situ bukan ikrar. Tapi di situ istifham. Saudara, di situ bukan tanda seru. Tapi di situ tanda tanya dan seru sekalian. Kaget banyaknya. Hah? Anak Allah. Nah, kalau orang Betawi begitu tuh, anak Allah gila loh. Pingsan saudara. Nah, karena beliau begitu taat kepada Allah. Nah, saya mau tanya, kira-kira jelas ya? Jadi kalau ada yang tuduh pakai tanda seru kan gila itu orang saudara. Nah, jadi ini buku sudah mulai beredar, mulai kadarkan kemana-mana saudara. Nah, untuk apa? Untuk mendegradasi kalangan habaib. Enggak, kami enggak bakal diam. Siapapun yang menista daripada datu-datu kita akan jawab satu-satu saudara. Kita akan terangkan. Nah, kita tunggu situasi yang bagus, momen yang bagus. Karena kadang-kadang sesuatu yang bagus kalau disampaikan pada momen yang tidak bagus jadi nggak bagus. Nah, jadi situasinya juga mesti bagus, momennya bagus, disampaikan yang bagus sehingga bisa membuka insya Allah mata semua umat. Amin ya rabbal alamin. Nah, kembali kepada apa yang kita sampaikan tadi. Jadi mereka nggak bakal berhenti, akan terus menyerang. Karena itu saya ingin menghimbau kepada semua habaib, siapapun Anda, habaib yang di atas, yang di bawah, tolong hati-hati kita dalam bersikap. Hari ini sedikit saja kesalahan yang dilakukan oleh habaib, itu akan langsung mereka goreng, mereka garap untuk menyerang habis-habisan para habaib, saudara. Nah, jadi saya minta dari yang tua sampai yang muda, saudara. Apa-apa yang selama ini mereka serang kita, ada oknum-oknum yang berlaku tidak baik, ya kita ikut memperbaiki, saudara. Kita ikut memperbaiki. Jangan juga kita biarkan kalau ada saudara-saudara kita dari kalangan habaib yang melakukan hal yang tidak baik. Jangan. Saudara, sebelum orang lain tegur, kita yang tegur. Sebelum orang lain yang memperbaiki, kita yang wajib untuk memperbaikinya. Nah, jadi sekali lagi, kita ambil hikmahnya Arya. Kalau ada yang tanya, apa sih hikmahnya nih serangan begal nasab? Oh, banyak hikmahnya. Apa hikmahnya dari serangan begal nasab ini? Hikmahnya satu, saudara, yang tadinya nggak tahu ilmu nasab jadi tahu. Yang tadinya nggak mau belajar jadi belajar, saudara. Yang tadinya nggak mau baca ke buku nasab, akhirnya jadi baca, saudara. Oh, luar biasa. Jadi ada al-hadzu al-qiraah, yaitu kutubus sirah, kutubut tarikh, kutubun nasab. Alhamdulillah, itu satu. Yang kedua, saudara, menjadi terbuka. Allah bukain buat kita, saudara. Sehingga dalam peristiwa itu kelihatan mana yang betul-betul muhibbin terhadap habaib, mana yang betul-betul bukhud, ikut memanfaatkan kondisi tersebut, atau mana yang selama ini pura-pura muhibbin. Nah, sekarang dari artinya Allah keluarin semua, saudara. Alhamdulillah. Kita membongkar hati orang-orang nifak nggak gampang, saudara. Nggak gampang. Ngebongkar gitu hati kita mau tahu ini mahabbah apa enggak, ini bukhud. Nggak gampang, saudara. Tapi dengan peristiwa ini terbuka, saudara. Terbuka, saudara. Mana yang muhibbin, mana yang mubghidin, bahkan mana yang ragu-ragu dengan mahabbahnya, semua terbuka. Alhamdulillah. Dan yang ketiga, saudara, para habaib jadi lebih hati-hati lagi. Mereka oknum-oknum yang selama ini berbuat tidak baik, jadi ada cambuk, ada teguran. Jangan coba-coba kalian ulangi itu perbuatan. Ayo sama-sama kita perbaiki diri. Itu kan hikmah ya. Alhamdulillah. Oh, banyak hikmahnya ya kawan. Kalau kita mau lihat hikmahnya banyak. Ada lagi satu hikmah, saudara, apa? Kita jadi ingat Imam Ubaidillah. Nah, selama ini kalau kita tahlil, kita apa, kayaknya Imam Ubaidillah jarang disebut, saudara.
yang disebut Ahmad bin Isa Al-Muhajir, yang disebut Faqih Muqaddam, saudara. Nah, ya jangan-jangan kita lagi digewer nih, saudara. Sama karomahnya Imam Ubaidillah. Kemana namanya Imam Ubaidillah nih, saudara? Jarang disebut, jarang dikirimin. Nah, kalau sekarang di mana-mana kita ngelihat, alhamdulillah, saudara, harus sebut itu nama, saudara. Untuk isbat bahwa ar-rajul bukan fiktif. Betul-betul rajul sabit, maujud, ada, saudara. Insya Allah. Dan begitu juga yang ziarah ke Tarim juga jarang-jarang yang ziarah ke Imam Ubaidillah. Kemana-mana ya dia ziarah. Imam Ubaidillah ditinggal. Nah, ini jadi teguran buat kita semua. Nah, jangan dilupakan Imam Ubaidillah, saudara. Dan jangan ragu-ragu juga. Kalau besok ada yang punya anak namain Abdullah atau Ubaidillah untuk anak keturunan kita. Saya kemarin ini selama setahun banyak orang nih jamaah kita nih, saudara, murid-murid kita di pengajian minta nama. Habib kasih nama. Kalau anak laki langsung kita kasih nama Ubaidillah. Jadi jangan kaget kalau besok yang nama Ubaidillah banyak ya. Alhamdulillah. Dan itu termasuk bagian daripada bentuk perlawanan secara sosial ke masyarakatan. Sebarin itu nama, itu bukan nama fiktif, nama orang mulia. Nah, itu yang kita mau sampaikan. Jadi sekali lagi yuk, jadikan fitnah tersebut dan fitnah bekal nasab ini sebagai pelajaran buat kita. Mudah-mudahan ke depan tidak berulang. Tapi saya minta semua tetap pasang mata, buka telinga, saudara, karena gerakan politik ini belum selesai, saudara. Tangan-tangan mereka-mereka yang berkuasa 10 tahun masih ada di jajaran atas. Jadi setiap saat mereka bisa membongkar lagi, saudara, yang lebih gila lagi untuk memfitnah kalangan habaib. Nah, itu saja. Dan yang terakhir, saya mengingatkan semua, saudara, bahwa yang mulia di tengah masyarakat ini, saudara, bukan habaib saja. Para ulama juga mulia, saudara. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu, saudara, itu pewaris para nabi. Itu kiai-kiai, ajangan-ajangan yang pada punya ilmu yang berakhlak mulia, saudara. Jangan main-main. Warasatul anbiya. Dan gak main-main. Allah yang puji ulama dalam Al-Quranul Karim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba yang takut kepada Allah adalah dari kalangan ulama. Enggak sampai situ. Di ayat lain menyatakan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah tinggikan derajat ulama, saudara. Nah, jadi ulama ini, saudara, juga punya kedudukan mulia. Nah, karena itu saya minta kepada para habaib, wajib kita muliakan mereka yang dimuliakan Allah. Ahlul Bait dimuliakan Allah, kita muliakan. Ulama dimuliakan Allah, wajib kita muliakan. Jadi jangan ada lagi itu, saudara, maaf, jangan ada lagi di kalangan anak-anak muda kita, saudara, umur masih muda, masih belasan tahun atau mungkin 20-an tahun. Tapi kalau ketemu kiai-kiai, saudara, yang besar dari kalangan mereka, cium tangan aja, malu, takut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya ketemu kiai-kiai dari dulu, saudara. Sudah 40 tahun saya kerjakan. Pokoknya ketemu kiai, jangankan yang lebih tua. Yang seumur, saya cium tangannya. Oh iya, dulu saya diprotes. Habib Rizik, kenapa cium tangan? Kenapa tuh Habib Rizik nunduk-nunduk begitu? Saudara, itu bagian daripada pembauran kita, pergaulan kita, untuk menghidupkan rasa saling cinta di antara kita. Insya Allah. Nah, saya kasih contoh. Saya ceramah di satu daerah, saudara. Saya kasih contoh pengalaman saya. Saya ceramah di satu daerah, saya lupa. Mungkin karena terburu-buru ini menguber, kadang-kadang kan satu hari ada 2-3 jadwal nih dari sini mau lompat ke jadwal sana, saudara. Nah, jadi begitu naik, assalamualaikum, langsung ceramah. Kita nggak sebut tuh nama-nama kiai yang di panggung. Di panggung kan ada kiai-kiai, saudara. Ini kan yang dibawakan murid mereka semua. Kita nggak sebut, saudara. Habis ceramah kita pergi. Itu mereka-mereka yang hadir nggak perhatian dengan ceramah kita, saudara. Nah, mereka lihat siapa ini ceramah. Karena apa? Karena mereka merasa guru mereka nggak ada hormatin. Saudara, itu pengalaman kita. Setelah guru-guru apapun sebut sapa, saudara. Jadi apresiasi mereka. Nah, makanya semenjak saat itu, saudara, saya ceramah di mana tempat, saudara. Oh, kita apresiasi dulu. Kalau perlu kita minta sama panitia siapa aja nama kiai yang hadir. Kita minta nama-namanya, kita sebutin atu-atu. Itu begitu disebutin, saudara, itu kiai senang. Duduk perhatiin ceramah kita sampai akhir. Itu murid yang dibawa, Farhan, gurunya dihormatin, saudara.
Dia perhatiin semua ceramah kita. Jangankan setengah jam, 3 jam dia tongkrongin sudah. Hujan dan nggak bubar sudah. Nah, artinya ini kan ilmu komunikasi massa. Tolong jangan lupa penghargaan seperti itu, saudara. Insya Allah, saudara. Jadi ini habaib ini udah dimuliakan Allah. Udah gak usah dipamerin lagi. Udah Allah udah muliain kita. Asal kita mau bertakwa kepada Allah. Kalau kita mau bertakwa kepada Allah, Allah muliakan kita. Nggak perlu dipamerin, saudara. Tapi kita juga perlu, saudara, untuk memuliakan mereka-mereka yang dimuliakan Allah, saudara. Yang dimuliakan Allah bukan habaib saja, bukan ahlul bait saja, para aulia, para ulama, para sholihin, mereka semua dimuliakan Allah. Yuk kita muliakan mereka, insya Allah. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf kalau yang apa saya sampaikan ini, saudara, mungkin terlalu sensitif ya. Nah, tapi karena ini mumpung yang 99,9% habaib, kapan lagi saudara? Udah gitu di rumah jenderalnya lagi. Ya bukan, ini kesempatan. Ini namanya kesempatan. Nah, tolong jangan tersinggung, jangan saudara. Saya nggak ada maksud menyinggung si A atau menyinggung si B. Demi Allah, saya tidak ada maksud untuk menyinggung siapapun, saudara. Bahkan saya mau ikut menasehati diri saya sendiri. Kita introspeksi, apa nih? Kenapa begini? Kenapa begini? Apa yang bisa kita ubah supaya hubungan antara ulama dengan habaib tetap baik dan bisa semakin baik, insya Allah. Nah, itu yang saya mau sampaikan, saudara. Baiklah, akhirnya sebagai penutup, tentu kita tahu ada satu buku yang diterbitkan oleh saya punya menantu Habib Hanif dan kawan-kawan. Habib Hanif tidak sendiri, yaitu tentang keabsahan nasab Ba'alwi, saudara. Ini buku luar biasa sambutan para kiai di pondok-pondok pesantren. Saya ke Sukabumi, saudara, ketemu di sana di An-Nizam, saudara. Nah, begitu ketemu kiainya sepuh, apa dia bilang? Habib, alhamdulillah Habib, saya ini udah pusing Habib. Habib dihina-hina, saya nangis tiap malam. Saya nggak bisa tidur, saya nggak nafsu makan. Tapi saya nggak ngerti ngejawabnya bagaimana. Karena seumur hidup saya nggak pernah belajar nasab. Nah, kalau dia mau berdebat soal fikih, soal hukum, saya ladenin nasab, saya nggak ngerti. Saya nangis sampai saya ke Ka'bah, saya nangis di depan Ka'bah. Allah, ini bagaimana? Saya nggak peduli dengan serangan mereka. Mereka mau serang bagaimanapun, saya tetap yakin habaib itu turunan Nabi. Saudara. Nah, ini Kiai Abdullah Mukhtar, saudara, di An-Nizam. Tapi kita bingung, bagaimana jawabnya Habib? Tapi begitu ada buku Habib yang ditulis Habib Hanif dan kawan-kawan, senang kita Habib, sujud syukur kita. Itu buku menjadi pedoman dan kita wajibkan untuk dipelajari para kiai-kiai di Sukabumi semuanya. Jadi paling tidak buku ini saya punya modal buat jawab. Karena di setiap pengajian umat nanya, Kiai bagaimana ini nasab Pak Alwi? Kiai bagaimana nasab Pak Alwi? Kiai jangan bagaimana nasab Pak Alwi? Dengan adanya buku ini, saya punya pedoman untuk menjawab. Nah, bagi itu kepada habaib yang pintar nulis, yang bisa membuat tulisan-tulisan buku, saudara, tulis, saudara, deketin. Dan habaib kan yang jadi ulama banyak, habaib yang pintar-pintar banyak. Saudara, mungkin dia nggak punya waktu untuk nulis, kita deketi, kita yang nulis ya Pak. Apa yang bisa kita sebarluaskan, sebarluaskan. Dan itu bukan hanya Sukabumi, saudara. Saya kelilingnya hampir di seluruh Pulau Jawa, kiai-kiai saudara. Yang kita datangi, bersyukur, berterima kasih, saudara, dengan adanya buku tersebut, saudara. Nah, kalau di Kalimantan, Sulawesi apa nggak laku itu, saudara. Nah, isu beganasab nggak laku. Kalau di Sumatera cuma bagian selatan aja yang ribut, yang lain nggak ada yang laku ya kuat, aman semua. Malah mereka terheran-heran, saudara, tingkah laku yang ada di Pulau Jawa ini yang menyerang daripada nasab habaib. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf, tidak ada niat untuk menyinggung siapapun. Yuk kita bekerja sama, insya Allah. Dan Rabita Alawiyah kita lihat juga langkahnya sudah bagus, saudara, sudah membuka dialog, membuat jawaban-jawaban, ikut menyebarkan luas juga buku-buku jawaban. Nah, kita mesti bersatu. Jadi jangan ribut lagi di antara kita, saudara, jangan. Ini kadang-kadang habaibnya masih ribut sih. Oh jangan, yang hitam, yang ini putih nih. Udah nggak ada urusan. Kita kalau soal beda madhab, saudara, kita dialog, kita diskusi bil ilmi wal adab, dengan ilmu dan adab.
Saudara, jangan mencaci maki, yaitu di antara para habaib, saudara, di antara para sahadat. Kita beda pendapat biasa, saudara. Yang penting semua bisa punya dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadinya sebagai penutup saya mau tanya semua di sini, siap bersatu? Siap bersatu? Siap jaga nama baik Pak Ayu? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Jazakumullah khairan jazaa. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, assalamualaikum Habib Rizik. Jamaah, sebelum konsumsi kita keluarkan, mau tanya dulu ini nanti mau foto nggak sama Habib kita semua di depan. Jadi nanti kita foto bersama, nanti kita atur ada fotografernya. Kita nanti mau dokumentasi. Nanti di sini kita foto. Pokoknya tadi asal sabar dikit ya. Setuju kan untuk difoto? Oke, bagian konsumsi foto. Keluarkan tolong bantu di sana. Itunya apa? Supranya di situ toh, supra. Allahumma